Kualitas udara yang buruk di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya hingga saat ini belum teratasi. Berbagai upaya telah dilakukan dengan modifikasi cuaca, pembatasan kendaraan, hingga penyemprotan jalan. Apakah upaya tersebut efektif? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dokter spesialis paru Erlina Burhan, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Koordinator Forum Udara Bersih Indonesia Ahmad Safrudin. Saya ke dokter Erlina terlebih dahulu. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Davi. Dokter, berbagai upaya untuk mengatasi polusi ini dilakukan oleh pemerintah, termasuk salah satunya adalah rekayasa cuaca, kemudian juga penyemprotan yang dilakukan oleh polisi di jalan. Dari pandangan Anda dan dari sisi kesehatan, apakah ini efektif, dok? Ya, jadi kalau kita lihat kan memang berbagai cara dilakukan, harusnya dievaluasi. Apakah dengan cara-cara yang saat ini dikerjakan itu bisa menurunkan kualitas udara di Jabodetabek, dan sampai saat ini kan dikatakan masih belum ada perbaikan. Jadi barangkali kurang masif dan memang juga sebagian dari upaya itu ternyata kurang efektif. Ini saya contohkan, kebetulan lagi ada di layar ini penyemprotan di jalan ya. Iya. Penyemprotan di jalan ini menurut data-data yang saya baca dari penelitian yang dilakukan di luar negeri, di Cina contohnya, ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena ternyata penyemprotan ini bisa mengendalikan partikel matter yang ukuran PM10, tetapi tidak demikian halnya dengan PM2.5. Walaupun dalam penelitian itu dilakukan di musim gugur dan musim dingin. Mungkin agak berbeda dengan di kita yang musim panas ya, tapi tentu saja kajian ini harus terus dilakukan, dan kalau kita perhatikan kan ini dilakukan di jalan-jalan tertentu ya, jadi tidak menyeluruh juga, jadi makanya juga ini membuat intervensi ini juga menjadi kurang efektif dan sifatnya hanya sementara, karena begitu selesai kan polusinya ada lagi. Oke. Dokter, kemudian kalau tadi Anda bilang mestinya dievaluasi ya dari langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Menurut Anda, apa yang sebaiknya difokuskan oleh pemerintah paling tidak untuk mengurangi jumlah polusi yang ada? Ya, data kan menunjukkan katanya 40-60% polusi ini diakibatkan dari kendaraan bermotor. Nah, sekarang dilihat dengan ganjil genap yang pada jam-jam tertentu ini, kalau memang nggak turun juga, menurut saya sih diperpanjang saja. Tapi tentu saja kajiannya harus menyeluruh karena menyangkut juga masalah ekonomi ya. Tapi kita belajar dari COVID bahwa ternyata kerjasama dan kemauan politis dan kerjasama pemerintah dan swasta kalau memang diperlukan itu harus diperkuat lagi. Kenapa dengan swasta? Karena sumber polusi ini kan juga dari industri ya. Jadi tentu saja ini masih ditingkatkan lagi nih evaluasi monitoring terhadap pembuangan industri. Apakah memang emisinya sudah memenuhi kriteria atau tidak. Jadi cek emisi industri, cek emisi kendaraan, kemudian juga edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat itu perlu disampaikan oleh pemerintah supaya masyarakat juga punya kesadaran melakukan berkontribusi terhadap pengurangan polusi. Contohnya, orang yang merokok mungkin dihimbau untuk berhenti merokok, jangan ada lagi warga yang kemudian membakar sampah. Kemudian juga kalau tidak perlu-perlu amat jangan pakai kendaraan pribadi untuk di jalan-jalan, tetapi mungkin lebih memilih kendaraan umum. Tapi tentu saja public transportation ini atau transportasi publik ini mesti dibuat lebih banyak lagi dan lebih nyaman, dan saya mengerti ini perlu sekali investasi yang banyak dan tidak bisa instan. Jadi butuh waktu yang lama. Kita juga tahu bahwa Jepang dan Cina bisa mengatasi polusinya itu butuh waktu lebih dari 10 tahun. Oke, dokter, sekarang dari sisi medis, dok. Jika dikatakan bahwa polusi yang terjadi akhir-akhir ini meningkatkan resiko penyakit khususnya ISPA. Dari data yang Anda miliki memang terjadi peningkatan penyakit-penyakit tersebut, dok? Ya, jadi kan kita sudah tahu sendiri data publik dari yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI bahwa ISPA kasusnya meningkat. Demikian juga di rumah sakit tempat saya bekerja, Rumah Sakit Persahabatan, kasus ISPA ini juga meningkat. Dan juga dari praktek pribadi saya, praktek sore hari, banyak sekali pasien-pasien asma saya yang kemudian
sering datang karena keluhan batuk, pilek, dan juga sesak yang keluhannya ini berulang-ulang begitu ya. Dan juga banyak sekali pasien-pasien yang bukan asma datang dengan keluhan nyeri tenggorok, batuk, pilek, dan lain-lain. Jadi memang saya melihat ini karena saya ini dihilir ya, jadi mendapatkan akibatnya. Jadi kami tenaga kesehatan ini, tenaga medis ini biasanya memang dihilir nih. Jadi mengatasi dampak-dampak yang terjadi yang ditimbulkan karena polusi ini, dan memang terjadi peningkatan kasus di berbagai fasilitas termasuk praktik pribadi. Oke, sudah bergabung juga bersama kita Ahmad Safrudin, Koordinator Forum Udara Bersih Indonesia. Selamat sore Pak Safrudin. Selamat sore, Mas. Oke, Pak Safrudin, tadi dikatakan oleh Dr. Erlina bahwa upaya pemerintah ini layaknya dievaluasi secara berkala, kemudian dilihat mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Kalau dari kacamata Anda sendiri, apakah upaya pemerintah yang dilakukan hingga saat ini untuk mengurangi dampak polusi, apakah sudah efektif, Pak Safrudin? Ya, belum, sama sekali belum efektif ya. Jadi kalau kami ini kan dari kelompok masyarakat sipil ya, dari Forum Udara Bersih Indonesia, kami juga tergabung di Komite Penghapusan Bensin Tertimbal yang juga fokus di soal pengendalian pencemaran udara. Bahkan sejak tahun 1996-1997 kami juga sudah mengajukan yang namanya strategi pengendalian pencemaran udara di Indonesia yang dibagi ke beberapa aspek ya, misalnya termasuk di kawasan perkotaan, di kawasan pedesaan, dan sebagainya. Nah, kemudian dari strategi pengendalian yang kita usulkan tadi, kemudian kita revisi hampir setiap tahun, dan itu selalu kita sampaikan kepada pemerintah berikut stakeholder yang lain. Gitu. Untuk kasus DKI Jakarta, sebenarnya tahun 2005, kalau kita tahu ya, kita punya Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, itu antara lain juga inisiatif masyarakat sipil dari kami gitu ya, untuk mengatur lebih detail dalam konteks untuk pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta gitu. Nah, Perda 2 DKI Jakarta itu juga sudah diadopsi di kota-kota lain ya, seperti Surabaya, Pasuruan, Bandung, kemudian Palembang seperti itu. Jadi intinya sebenarnya rencana aksi dan apalagi di belakangnya ada strategi pengendalian pencemaran udara itu sebenarnya sudah settle, bahkan secara nasional juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP yang mengatur khusus tentang pengendalian pencemaran udara. Jadi sebenarnya dari pihak terkait, pemerintah ya, kemudian swasta, industri, pabrikan dan lain-lain itu tinggal melaksanakan saja ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undan. Tetapi sayangnya hampir misalnya kalau tahun 96 kami mengidentifikasi ada 104 langkah dalam rangka pengendalian pencemaran udara, itu praktis hanya 1 atau 2 langkah saja yang dilakukan, sementara yang lain itu belum. Oke, Pak Safrudin, ini masyarakat mungkin bertanya, polusi udara yang terjadi khususnya beberapa waktu belakangan ini menjadi naik sangat signifikan. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya? Apakah itu hanya karena polusi yang disebabkan oleh kendaraan, ataukah katanya ada pabrik-pabrik yang berbahan dasar batu bara yang menyebabkan polusi makin parah? Iya, untuk pencemaran Jakarta itu memang ada 7 ya pencemaran utama ya. Yang pertama memang transportasi, itu menduduki posisi paling tinggi. Proporsinya sekitar 40-47% itu dari transportasi. Nomor 2 dari industri, proporsinya sekitar 20-22%. Nah, yang ketiga sebenarnya dari domestik ya, dari penggunaan bahan bakar kita di rumah ya, sekalipun menggunakan bahan bakar gas, tetapi ternyata juga masih menimbulkan polusi ya. Itu kurang lebih sekitar 11%. Kemudian yang keempat adalah road dust atau debu-debu yang ada di jalanan ya, yang berasal dari truk-truk material yang mengangkut material bangunan, kemudian terekspos keluar. Nah, itu juga kurang lebih sebesar 11%. Dan berikutnya lagi ada dari open waste burning ya, atau pembakaran sampah ya. Okay. Kalau kita lihat sekalipun sudah dilarang oleh undang-undang membakar sampah, tetapi prakteknya masyarakat masih melakukan itu. Dan bahkan pemerintah daerah itu juga sering melakukan pembakaran sampah, terutama ketika di musim hujan di mana banyak sampah tidak terangkut, kemudian itu dibakar dengan bantuan solar seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam itu adalah sumber dari konstruksi ya. Kita tahulah Jakarta ini tidak lepas dari proses konstruksi, apakah jalan, jembatan, trotoar, kemudian gedung-gedung bertingkat. Nah, konyolnya ya, gedung-gedung bertingkat di Jakarta misalnya, waktu proses pembangunan itu tidak ada layer yang menutupi sebagaimana yang dilakukan di negara-negara lain seperti tetangga kita ya, Kuala Lumpur, Singapura gitu ya. Di sana itu selalu dikasih layer agar sebagian ya paling tidak bisa mereduksi
partikel debu agar tidak terekspos ke atmosfer Baik. kita, agar tidak terhirup oleh kita. Tapi di sini masih sangat bebas. Nah, kemudian yang ketujuh, yang nomor terakhir itu adalah transboundary air pollutant ya. Transboundary air pollutant itu adalah berbagai bahan pencemar, berbagai parameter, bisa partikel debu, bisa hidrokarbon, bisa nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan macam-macam, juga sekitar 5 sampai 7 yang utama gitu ya, parameter pencemaran yang berasal dari luar Jakarta sebenarnya. Bisa dari Cirebon, terutama dari PLTU Cirebon, dari Indramayu, dari PLTU Indramayu. Ada yang dari kawasan industri Cikarang misalnya, Bekasi, kemudian dari kawasan Citerep, Cibinong, di sini ada pabrik semen ya. Nah, itu juga akan mengekspos berbagai polutan karena meteorologi ya, arah dan kecepatan angin itu bisa kebawa ke Jakarta. Ya, Nah, itu artinya relatif kecil ya, sekitar 2,6%, tetapi juga berkontribusi. Oke, artinya memang ini juga diperparah oleh angin ya, sehingga semuanya berkumpul dan melewati Jakarta begitu. Baik, saya ingin ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, dampaknya bagi kesehatan tadi selain yang Anda katakan bahwa memang peningkatan orang-orang yang terkena penyakit ISPA akibat polusi ini memang meningkat. Selain itu, apakah memang polusi ini menyebabkan penyakit yang cukup signifikan pengaruhnya jika mereka memiliki penyakit bawaan seperti yang tadi Anda katakan, asma dan lain sebagainya? Ya, jadi memang polutan-polutan ini karena terhirup ya. Nah, jangka pendeknya ya ISPA itu dampak jangka pendek. Langsung ada iritasi sehingga orang jadi bersin, batuk, pilek. Tapi juga kita harus tahu bahwa PM25 itu ukurannya sangat kecil. Saking kecilnya itu tidak bisa difilter. Jadi langsung ke saluran nafas bagian bawah, langsung ke jaringan paru, bagian terkecil dari jaringan paru, alveoli namanya, tempat pertukaran udara. Jadi kalau pasien, kalau masyarakat yang penyandang asma atau mungkin juga PPOK atau dengan pencetus alergi debu dan lain-lain, ini akan men-trigger atau menjadi pencetus serangannya. Dan tentu saja ini akan menimbulkan selain batuk juga sesak karena saluran nafasnya yang menjadi terjadi radang itu akan menjadi menyempit ya, ada inflamasi. Dan kalau orang-orang penyandang asma ini kemudian mendapatkan serangan, tentu saja dia nggak bisa bekerja, jadi produktivitas juga terganggu, nggak bisa pergi sekolah gitu ya. Itu dari segi penyandang asma, PPOK. Tapi juga kita tahu bahwa partikel PM25 ini juga bisa langsung melakukan penetrasi ke pembuluh darah, langsung ke aliran darah, dan ini bisa ke depannya jangka panjangnya bisa menimbulkan hipertensi. Ya, jadi kita lihat nanti angka hipertensi di Jakarta apakah juga naik. Kemudian juga menimbulkan bisa serangan jantung karena ada sumbatan-sumbatan dan bisa juga stroke. Jadi memang banyak sekali ini dampaknya terhadap kesehatan. Bahkan kerusakan-kerusakan yang terjadi juga menimbulkan kerusakan sel yang lama-kelamaan berdampak kepada fungsi paru. Jadi fungsi paru juga kemudian menurun dan tentu saja kemampuan untuk mendapatkan oksigen dan membuang CO2 itu juga terganggu. Dengan fungsi paru yang kemudian menurun, ini juga menurunkan kualitas hidup ya. Dan satu hal lagi, ke depannya jangka panjang kita juga tahu bahwa polutan ini ada juga yang berisi timbal dan lain sebagainya, zat-zat yang berbahaya, itu juga menimbulkan kanker paru. Ya, untuk jangka panjang. Oke, dokter. Kemudian kalau kita melihat pada kondisi Jakarta sekarang atau Jabodetabek khususnya, apakah sudah perlu untuk mewajibkan memakai masker bagi masyarakat seperti pada COVID tahun lalu untuk beraktivitas di luar ruangan? Ya, secara umum menurut saya itu memang harus dilakukan ya. Tapi saya juga meminta pemerintah, karena memang monitor dari alat deteksi kualitas udara ini tidak ada di setiap sudut kota. Saya meminta pemerintah itu merilis data-data tentang kondisi kualitas udara secara reguler dan mungkin setiap hari pagi dan sore begitu, sehingga kemudian masyarakat bisa tahu kondisinya seperti apa. Dan saya juga mengimbau, mungkin kalau memberikan angka-angka agak sulit ya, mungkin kita lebih baik dengan menyampaikan warna. Mungkin yang aman kalau hijau, kalau kuning, oranye aman untuk orang sehat, tapi tidak untuk orang asma, orang alergi, atau berpenyakit bawaan. Dan yang berbahaya adalah yang merah atau ungu. Jangan keluar rumah kalau merah atau ungu. Kalau terpaksa keluar rumah,
pakai masker. Kalau perlu, kalau memang PM25-nya tinggi, pakai respirator atau masker N95. Jadi edukasi seperti ini harus disampaikan oleh masyarakat. Karena masyarakat, oleh pemerintah maksud saya, karena masyarakat berhak untuk tahu kualitas udaranya. Dan yang punya data, yang punya akses adalah pemerintah. Masyarakat nggak bisa, karena nggak selalu di tiap sudut kota tuh ada alat monitoring. Oke, baik. Saya ke Pak Safrudin. Pak Safrudin, bagaimana ini kemudian memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana kadar dan kualitas udara yang ada setiap harinya, seperti apa? Iya betul, jadi yang disampaikan Dr. Erlina tadi betul ya, jadi adalah kewajiban pemerintah ya untuk menyampaikan atau mempublikasikan hasil pemantauan kualitas udara. Itu sebenarnya diatur di dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sudah detail diatur sedemikian rupa. Dan kebetulan di DKI Jakarta ini kan ada 8 alat pantau yang bisa merilis data setiap 15 menit ya. Dan bahkan alat ini juga bisa dipercepat dalam konteks merilis data setiap menit seperti itu. Bahkan punyanya Kedutaan Amerika yang dipasang di sekitar Patung Tani dan di sekitar Hang Jebat itu juga bisa merilis data hampir setiap 15 detik. Jadi alat itu sangat canggih ya. Bisa menyajikan data real time gitu loh. Tapi problemnya memang kita ada regulasi kita itu hanya mewajibkan pemerintah kota untuk merilis data 24 jam yang lalu. Nah, kalau kita memperoleh data 24 jam yang lalu itu sebenarnya relatif tidak berguna bagi masyarakat ya, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah early warning kondisi kualitas udara saat ini yang real time bisa dibaca gitu ya. Entah apakah lewat gadget ya atau lewat pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya. Nah itulah kondisinya ya, kalau kita lihat sebenarnya ini kewajiban pemerintah untuk menyajikan data tadi ya, tapi problemnya ya pemerintah tidak menjalankan itu ya, dengan berbagai alasan. Apalagi sekarang ya, kalau katakan DKI Jakarta punya 8 alat tadi, sebenarnya juga bisa dipadu dengan satellite dispersion model gitu ya. Jadi 8 atau katakan ahli-ahli di BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional itu bisa mengembangkan satu modeling gitu. Jadi dari modeling di DKI Jakarta ini bisa atau katakan lebih luas seluruh Indonesia bisa dipantau lewat satelit menggunakan dispersi satelit, kemudian dibuat modeling pola pencemaran seperti apa. Nah, ke-8 alat yang dimiliki oleh DKI Jakarta itu bisa dijadikan sebagai validasi atas satellite dispersion model tadi. Dan satellite dispersion model itu akan memberikan informasi yang sangat berharga bagi masyarakat. Baik, ini penting sekali. Paling tidak masyarakat bisa mengetahui informasi secara real time bagaimana kualitas udara pada hari tersebut begitu ya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Dr. Erlina Burhan sudah bergabung bersama kami. Pak Ahmad Safrudin juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom.